Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang panduan audit internal. Saya Ria Fitriatus Soleha akan membacakan slide yang pertama. Perencanaan audit. Rencana audit disusun sebagai panduan bagi pelaksana audit. Rencana audit diberitahukan kepada auditor sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum untuk mempersiapkannya. Tim audit yang bersangkutan harus memiliki jam terbang yang tinggi agar independensinya tidak diragukan lagi. Rencana audit ini akan dilaporkan ke Bank Indonesia, serta semester dan laporannya sudah ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank. Lalu, ada data atau informasi untuk perencanaan audit berbasis resiko. Ada rencana audit harus disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan audit yang disetujui Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Direktur Utama Bank. Yang kedua, kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Lalu, jumlah tenaga auditor yang tersedia. Yang keempat, jumlah satuan kerja yang diperhitungkan untuk diaudit. Yang kelima, data audit tahun sebelumnya. Lalu yang keenam, data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Yang ketujuh, jumlah hari kerja selama setahun. Lalu yang terakhir ada audit ratings cabang-cabang. Lalu mengatasi kekurangan tenaga auditor. Di sini ada beberapa cara mengatasi kekurangan tenaga auditor. Ada yang pertama, menarik dari tenaga cadangan auditor untuk pemeriksaan khusus. Yang kedua, memperpanjang frekuensi audit cabang yang beresiko below average dan cabang low risk. Dan yang ketiga, menggunakan outsourcing internal, audit company. Dan yang keempat, rekrutmen tenaga auditor baru. Selanjutnya, membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Di sini, untuk membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit, kita dalam penyusunan harus sesuai komposisi tim audit yang biasanya menggunakan tabel atau diagram. Kolom yang berisikan saldo dari bulan Januari sampai dengan Desember, baris yang berisikan nama auditor dan tim, sedangkan cabang digambarkan dengan diagram mendatar. Dari tabel akan terlihat jadwal masing-masing auditor kemana saja mereka ditugaskan. Untuk persiapan tim audit, yang pertama ada membuat perencanaan audit yang sesuai dengan satuan kerja yang akan diaudit, yang berupa menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan. Lalu yang kedua, membekali tim audit dengan informasi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit. Yang keempat, mempersiapkan audit program dan menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan disampaikan. Lalu, ada pekerjaan di lapangan atau field work. Nah, untuk pekerjaan di lapangan, ini pelaksanaan auditnya diberitahukan kepada audite secara tertulis dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan audit akan tugas dan wewenang dari SKAI dengan menunjuk audit charter dan meminta audit agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada tim audit. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksaan. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Dan yang keempat, nama dan susunan tim audit. Serta yang kelima, proses pembahasan temuan audit. Dan yang terakhir, melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala SKAI untuk diteruskan kepada Direktur Utama Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiralia Agustin, NIM 171600021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang standar pekerjaan audit. Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan 10 standar dalam pekerjaan audit yang disebut
SAIAI atau Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini merupakan framework sebagai landasan interpretasi dalam menetapkan PSA atau pernyataan standar auditing yang lebih spesifik, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, standar IAA, dan standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank. Untuk penilaian terhadap struktur pengendalian internal, pada umumnya diketahui bahwa fungsi manajemen dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan kontrol atau pengendalian. Sub-elemen pengendalian internal menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh perusahaan atau bank, yakni yang pertama, pemisahan tugas yang cukup. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Yang kelima, adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Untuk pengujian terhadap transaksi, dimulai dengan penilaian pengendalian internal terhadap prosedur transaksi tersebut. Kemudian, berdasarkan itu ditetapkan sampling yang akan diambil untuk pengujian transaksi. Cara apa yang dipakai dalam menetapkan sampel yang diambil sangat tergantung dari sifat dan luasnya populasi dari transaksi yang akan diuji. Metode pemilihan sampel statistik atau probabilities. Yang pertama, pemilihan sampel secara acak sederhana. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran. Dan yang keempat, pemilihan sampel stratifikasi. Untuk metode pemilihan sampel non-statistik, yang pertama, pemilihan sampel terarah. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Dan yang ketiga, pemilihan sampel sembarang. Pengujian terhadap transaksi bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi tersebut benar adanya. Yang kedua, transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, transaksi tersebut didukung oleh bukti yang berkompeten. Yang keempat, transaksi tersebut dicatat pada rekening yang sesuai. Yang kelima, pencatatan dilakukan dengan jumlah nominal yang benar. Yang keenam, transaksi dikelompokkan pada kelompok, kelas, klasifikasi, dan penggolongan yang sesuai. Tingkatan risiko dalam batas yang dapat diterima bank. Yang ketujuh, cut-off terjadinya transaksi dilakukan dengan benar adanya. Yang kedelapan, proses transaksi mengikuti prosedur dan memperhatikan sub-elemen internal control. Yang kesembilan, laporan dan pengungkapan dilakukan dengan benar. Untuk selanjutnya, pengujian terhadap saldo dilakukan dengan terlebih dahulu menilai struktur pengendalian internal terhadap sistem yang menghasilkan saldo tiap rekening yang muncul dalam laporan keuangan dan laporan lainnya. Untuk pengujian terinci atas saldo lazim digunakan beberapa metode sampling sebagai berikut. Yang pertama, sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Di sini, pertimbangannya yakni menentukan dalam memilih sampel adalah besarnya saldo atau atas dasar mata uang. Yang kedua, sampel terstratifikasi digunakan apabila auditor ingin memberikan penekanan terhadap saldo-saldo yang lebih besar, namun tanpa mengabaikan sama sekali saldo yang berukuran kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 17160035. Di sini saya akan membahas mengenai teknik pengujian untuk melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh teman saya. Pada slide berikut ada 13 teknik yang sudah lazim dipakai oleh auditor untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama ada pengujian, yang kedua ada inspeksi, yang ketiga ada memeriksa bukti transaksi, keempat menelusuri, kelima bertanya, keenam menganalisa, ketujuh memperbandingkan, ke-8 melakukan rekonsiliasi, ke-9 melakukan konfirmasi, ke-10 mengkalkulasi atau menghitung, ke-11 mengecek penjumlahan atau pengurangan ke bawah atau ke samping, ke-12 melakukan verifikasi, dan yang terakhir ke-13 melakukan penghitungan. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai tick mark sebagai simbol pelaksanaan teknik audit. Teknik audit yang dilakukan dilambangkan dengan simbol tertentu.
Simbol teknik audit dibuat standar dan seragam sehingga dapat dimengerti dan merupakan sarana bagi audit supervisor untuk mereview pekerjaan auditor melalui working paper yang bersangkutan. Teknik audit yang perlu dibuatkan simbolnya dimulai dengan suatu daftar atau tabel yang disiapkan auditor, umpamanya daftar atau tabel yang berisi saldo, daftar transaksi, daftar jaminan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai kertas kerja bagi auditor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai administrasi serta dokumentasi temuan audit, working papers, serta bukti audit. SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen audit sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas kertas kerja audit. Selanjutnya yang disingkat dengan WP, termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Dokumentasi ini sangat penting dilakukan. Di samping sebagai sarana pendukung hasil audit, seringkali ada permasalahan yang berkembang di belakang hari, yang kadang-kadang perlu dilihat kembali permasalahan pokoknya dengan menggali kembali dari kertas kerja audit yang bersangkutan. Temuan yang berisikan aspek bertambahnya resiko bank, kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan, serta pemborosan atau inefisiensi dalam pelaksanaan, sekurang-kurangnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi, yang kedua keadaan yang seharusnya terjadi, yang ketiga penyebab terjadinya penyimpangan, yang keempat dampak dari terjadinya penyimpangan tersebut, dan yang kelima langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh auditor dan satuan kerja yang berkepentingan. Yang terakhir ada rekomendasi audit intern. Next, kita akan membahas mengenai working papers atau kertas kerja audit. SKAI harus mendokumentasikan working papers ini dengan lengkap dan jelas. WP dapat berupa kertas, disket, pita magnetik, film, atau media lainnya. Semua WP dikompilasi dengan memperhatikan fungsi penyusunan dan penyimpanan. WP dapat digolongkan sebagai alat bukti yang terkait dengan pemeriksaan atau penyidikan. Fungsi working paper sendiri adalah sebagai pendukung laporan audit, yang juga sebagai sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Berdasarkan WP dapat diperoleh gambaran apakah tujuan audit telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan, serta membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa hasil audit dan menilai kemampuan dan kualitas SKAI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. WP harus disusun dengan rapi, sistematis, dan tersimpan dengan baik karena WP adalah arsip milik bank. Pada slide berikut ada pembahasan mengenai penyusunan laporan audit. Kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan harus dituangkan ke dalam laporan audit. Laporan audit harus memenuhi standar pelaporan yang memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern bank atau yang disebut dengan SPF AIB, Bank Indonesia menetapkan standar mengenai pelaporan yang termuat dalam bab 6 khususnya butir 5 SPF AIB. Pengelompokan dalam buku ini sedikit berbeda dari butir 5, namun tidak mengurangi makna, dan dikelompokkan menurut sifat laporan, tanggung jawab laporan hasil audit, cakupan materi laporan, proses penyusunan laporan, serta penyampaian laporan. Sifat laporan di sini dimaksudkan bahwa laporan tersebut harus tertulis.
Kemudian laporan tersebut diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Harus objektif, harus konstruksif, harus dibuat dan disampaikan dengan tepat waktu, dan yang terakhir harus dituangkan secara sistematis. Untuk tanggung jawab laporan audit, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern atau kepala SKAI. Kemudian laporan harus didukung dengan kertas kerja yang memadai. Dan laporan ini kemudian diberikan kesempatan kepada auditor untuk menyampaikan tanggapan. Untuk cakupan materi laporan, materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Laporan harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Kemudian laporan harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta. Laporan harus memberikan kesimpulan juga. Kemudian laporan memuat rekomendasi auditor. Untuk proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi auditor. Proses tersebut mencakup antara lain temuan audit yang dilaporkan harus dikompilasikan dan dianalisis. Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan auditor. Temuan audit didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Temuan audit didiskusikan dengan auditor. Laporan harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. Dan yang terakhir untuk penyampaian laporan, laporan ini akan disampaikan kepada direktur utama atau dewan komisaris. Dan selanjutnya laporan ini akan diberikan kepada Bank Indonesia. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tindak lanjut hasil audit. Manfaat audit akan optimal apabila audit dan satuan kerja terkait lainnya menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh SKAI. Sehubungan dengan itu, SKAI harus memantau dan melakukan analisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilakukan audit. Tindak lanjut tersebut meliputi yang pertama, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, yang kedua, analisis atas kecukupan tindak lanjut, yang ketiga, pelaporan tindak lanjut. Selanjutnya, studi kasus. Suryadi Ali atau SDA merupakan mantan Menteri Agama yang didakwa melakukan penyelewengan dana pada kasus penyelenggaraan biaya haji di Kementerian Agama tahun 2012 sampai 2013. Pada saat itu KPK mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dana haji. Sejak awal tahun 2003, kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang pada saat itu dijabat oleh Muhammad Yusuf selaku Ketua PPATK. Mengatakan sepanjang tahun 2004 sampai 2012 ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH sebesar 80 triliun dengan bunga 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar yang telah jelas penggunaannya. Inilah yang mengindikasi dana haji ditempatkan di bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. Modus pencucian uang inilah yang disampaikan pihak PPATK kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti. KPK menyambut temuan dengan penyelidikan hampir setahun, mulai Januari 2015. KPK melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012 sampai 2013. Selain penggandaan barang dan jasa, KPK juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan pihak-pihak yang diduga mendapatkan fasilitas haji. Februari 2015, KPK meminta keterangan anggota Komisi 8 DPR Hazrul Hazwar dan Jazuli Juwaini terkait pengelolaan dana haji. Maret 2015, KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama,
Anggito Abimanyu, 6 Mei 2015. KPK meminta keterangan Sudarma Ali terkait proyek penggandaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. 22 Mei 2015, KPK menggeledah ruang kerja Sudarma Ali di lantai 2 Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penggandaan barang dan jasa di Kementerian Agama tahun anggaran 2012 sampai 2013. Analisis kasus yang pertama, tindak kecurangan dari uraian di atas, modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri dan orang lain, itulah yang digunakan oleh SDA. Selain menerima uang, SDA juga diduga melakukan korupsi dana haji antara lain yang pertama, menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, yakni 180 orang petugas PPIH yang tidak memenuhi syarat dengan nilai sebesar 12.778 miliar. Yang kedua, mengangkat petugas pendamping Amirul Haji tidak sesuai kriteria dengan nilai sebesar 354.273 juta. Yang ketiga, menggunakan dana operasional Menteri DUM. Yang keempat, perbuatan memperkaya orang lain. Yang kelima, perbuatan memperkaya pihak korporasi seperti pihak hotel. Yang keenam, pemberangkatan 177 jemaah haji tidak sesuai nomor antrian dengan nilai 12.328 miliar. Yang ketujuh, mengarahkan tim penyewaan perumahan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjukkan penyediaan perubahan jamaah Indonesia yang tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Yang kedua, kerugian negara. Keuangan negara mengalami kerugian sebesar 27.283 miliar dan 17.967 juta rial. Tipe data akuntansi. Yang pertama, pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan, kegiatan lembaga ataupun organisasi dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari. Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keadaan informasi yang dicantum dalam laporan keuangan. Dalam kasus SDA, nampaknya pengadilan intern sudah dirancang sedemikian rupa agar fraud yang terjadi dapat disembunyikan dari pihak pembaca laporan. Yang kedua, catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, catatan akuntansi di Departemen Agama tidak mencantumkan secara gamblang hal-hal di luar pencatatan akuntansi, seperti penggandaan barang-barang di luar anggaran pembelanjaan kebutuhan haji. Kerugian negara. Yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Pengamatan fisik tersebut, suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa, untuk menentukan kuantitas, dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atas atau keaslian kekayaan tersebut. Bukti 2, dokumenter bukti. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau atas angka atau simbol-simbol yang lain. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, bukti yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor. Yang kedua, bukti yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien. Yang ketiga, bukti yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.